Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hamidah Haris Purnomo dengan NPM 10030318034, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Studi Deskriptif Model Pembelajaran PAI berbasis lingkungan dalam mewujudkan visi dan misi SMA Negeri 9 Bandung. Latar belakang yang saya angkat ialah melalui permasalahan lingkungan di Bandung secara umum, seperti isu pemanasan global, banjir, dan juga polusi udara. Salah satunya diakibatkan oleh sampah yang menumpuk di jalan. Hal tersebut karena pendidikan karakter di Indonesia yang hanya sebatas memberikan pengetahuan, tidak pada pembiasaan. Menurut pakar psikologi, kerusakan lingkungan bisa saja terjadi karena kurangnya pendidikan agama Islam yang tumbuh pada diri seseorang sehingga tidak memunculkan rasa keinginan menyayangi lingkungan untuk melestarikan karena keimanannya. Sedangkan dalam agama Islam sendiri mengajarkan bahwa akidah dan akhlak itu ada yang berkenaan dengan lingkungan, dengan sumber daya, serta cara pengolahan dan pembinaannya. Kesadaran lingkungan dapat dilakukan melalui pendidikan agama Islam. Ditemukan pada salah satu sekolah, yaitu SMA Negeri 9 Bandung, yang memiliki visi berpijak pada iman dan takwa serta berwawasan lingkungan. Peneliti tertarik untuk mengetahui model pembelajaran yang dilakukan di ada mata pelajaran PAI. Dengan turunannya ialah mengidentifikasi pendekatan pembelajaran, mengkaji strategi pembelajaran, dan juga mengidentifikasi metode yang digunakan, serta mengetahui dampak langsung dan dampak penyerta pada siswa SMA Negeri 9 Bandung ini. Selanjutnya, pada bab 2, kajian teori yang ditemukan oleh peneliti ialah model pembelajaran basis lingkungan dengan turunannya itulah pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, dan dampak instruksional. Kemudian dalam pendidikan agama Islam, lingkungan sekolah, dan visi dan misi sekolah. Bab 3, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi deskriptif. Di sini menggunakan deskriptif eksploratif. Untuk jenisnya adalah data kualitatif berupa tulisan dan sumber datanya melalui 3 orang guru PAI dan sampel campur dari 180 siswa. Kemudian untuk teknik pengumpulan data ialah observasi, wawancara, angket, dan studi dokumentasi. Dan teknik analisis datanya melalui reduksi dan kategorisasi data dengan analisis persentase yang akan disajikan dalam interpretasi data. Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti ialah dalam model pembelajaran melalui pendekatannya di titik fokus pada siswa untuk aktif dengan pendekatan induktif, pendekatan pembiasaan, pendekatan terpadu, pendekatan emosional. Bagi pembelajaran, dalam Advanced Organized, siswa disiapkan untuk mengetahui pembelajaran di awal dengan pendekatan inquiry untuk mencari permasalahan yang berkaitan dengan materi yang berbasis lingkungan. Dalam metode pembelajaran PAI, ditemukannya ceramah, diskusi, praktik, presentasi, pencontohan, atau demonstrasi. Serta dalam dampak instruksionalnya, melalui dampak langsung dapat dilihat melalui lingkungan sekolah yang tercipta secara tertib. Tidak hanya itu, dalam cara berpakaian, dalam cara berinteraksi, dan cara berinteraksi pada guru, siswa terbentuk dengan baik. Pembiasaan tersebut dilakukan melalui aturan atau pendidikan karakter yang dimulai sebelum pembelajaran seperti mendengarkan Asmaul Husna, sholat duha, dan membaca Al-Quran. Itu merupakan dampak langsung pada spiritual. Kemudian untuk membentuk akhlak dalam lingkungan, siswa diharuskan berpenampilan rapi dan menjaga kebersihan kelas serta sekolah. Tidak ada siswa yang berani buang sampah. Dalam dampak tidak langsung atau dampak penyerta di lingkungan luar sekolah tetap berperilaku sama seperti di sekolah dengan pembiasaan yang telah terjadi. Siswa dipantau oleh guru atau wali kelasnya melalui orang tua. Kesimpulan pada penelitian ialah yang pertama, kebiasaan baik memang terbentuk dari pendidikan dengan proses yang cukup panjang. Tetapi akan hal itu dapat diatasi melalui pendidikan secara pengetahuan dan pembiasaan. Meskipun pada usia remaja ini memiliki dominan emosional yang lebih besar, tapi sudah bisa membedakan perilaku baik dan buruk. Maka model pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 9 Bandung ini ialah melalui interaksi sosial serta pencontohan oleh seluruh sivitas sekolah dengan modifikasi lingkungan untuk pendukungan terhadap siswa, contohnya pada program-program penanaman pohon dan gerakan pungut sampah. Kemudian dalam pendekatan pembelajarannya dilakukan oleh guru PAI pada materi berbasis lingkungan, difungsikan bersama program sekolah dengan peningkatan iman dan takwa. Menjadi nilai tambah dalam menjaga lingkungan ialah sebagai nilai akhlak dengan cara berinteraksi, cara berpakaian, keaktifan di dalam kelas, dan pemantauan perilaku melalui orang tua. Nah, pendekatan yang digunakan berpusat pada siswa untuk aktif dengan jenis inquiry agar siswa dapat mencari masalahnya sendiri dengan solusinya, dengan pengarahan yang melalui indikatif, terpadu, dan emosional serta kebiasaan.
Untuk strategi pembelajaran yang dilakukan ialah PAI berbasis lingkungan ini menggunakan sekolah dengan perilaku turut serta dalam melakukan suatu hal pembacaan Al-Quran sebagai peningkatan spiritualitas. Selain itu, dalam akhlak di lingkungannya, melalui kebersihan sekolah juga kelas, serta dalam akhlak sosialnya. Sebagai penilaian dan capaian belajar, akhlak terhadap lingkungan tumbuh menjadi tanggung jawab, disiplin, dan religius, serta saling tolong-menolong. Di akhir pembelajaran pun memberikan motivasi untuk senantiasa bersikap dan berakhlakul karimah. Kemudian untuk dampak langsung terhadap lingkungan sekolah, ialah lingkungan sekolah menjadi bersih dan tertata, pembelajaran yang nyaman, serta tingkat spiritual yang baik, dan akhlak lingkungan. Kemudian untuk dampak penyertanya, setelah siswa di luar lingkungan sekolah, saat siswa berinteraksi, teman di luar sekolah, dan di SMA Negeri 9 ini dapat menunjukkan hal positif terkait pembelajaran PAI berbasis lingkungan yang dilakukan berdasarkan visi misi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.